Halo, perkenalkan nama saya Muri Aritama dengan NIM H08200087 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan memaparkan mengenai video penyuluhan pertanian yang saya lakukan mengenai pertanian organik dan bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan bahan-bahan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak warga desa Ngargoyoso yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian pada sore kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muri Aritama dari Universitas 11 Maret. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan menyampaikan materi mengenai pertanian organik dan bagaimana cara membuat pupuk organik. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu pertanian organik. Pertanian organik merupakan metode menumbuhkan tanaman atau buah-buahan tanpa menggunakan pestisida atau bahan-bahan kimia. Pertanian organik ini memiliki tujuan jangka panjang karena dapat menjaga nutrisi yang ada di dalam tanah. Pengertian dari pupuk organik ini tidak hanya sekedar dalam hal pemupukan, namun juga dalam kegiatan penanaman dan pengendalian hama. Kemudian kita akan membahas mengenai keuntungan dari pupuk organik. Pupuk organik memiliki banyak dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tanaman yang ditumbuhkan secara organik memiliki nutrisi dan kandungan yang lebih tinggi dibandingkan lebih sehat. Dan yang kedua yaitu produk tanaman lebih sehat dan terhindar dari kontaminasi bahan kimia, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga yaitu ramah lingkungan dan mampu meningkatkan kualitas mutu lahan. Dan yang terakhir yaitu baik untuk pertanian jangka panjang karena unsur di dalam tanah akan terus terjaga. Apa itu pupuk kimia? Pupuk kimia merupakan pupuk yang dibuat secara kimia atau dengan menggunakan pupuk buatan. Di sini saya membawa salah satu contoh dari pupuk kimia. Ini Bu bisa dilihat, ini contoh dari pupuk kimia. Pupuk organik berasal dari bahan-bahan pembuat pupuk alami seperti kotoran hewan, tumbuhan kering, ataupun dari sisa-sisa makanan. Pupuk organik terbagi menjadi dua macam, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Namun di sini saya lebih membahas mengenai pupuk organik cair. Hal ini mengapa demikian? Karena pupuk organik cair dinilai lebih efektif. Langsung saja kita mulai praktek pembuatan pupuk organik kali ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin lusa saya telah menginformasikan mengenai bahan-bahan apa saja yang telah disiapkan. Apakah Bapak Ibu telah membawa barang-barang yang saya paparkan? Sudah. Sepertinya sudah ya. Baik, terima kasih. Kita mulai kegiatan praktek pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Praktek pembuatan pupuk organik cair dapat dilihat di dalam video, yang dimana kita harus menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan seperti air, urin sapi, air cucian limbah, dan tetes tebu. Semua bahan tersebut dicampur jadi satu dan diaduk di dalam suatu toples, kemudian difermentasikan selama 20 hari. Tempat penyimpanan dari fermentasi pupuk cair ini harus tempat gelap guna untuk mempercepat fermentasi dari pupuk itu sendiri. Nah, cukup mudah kan Bapak Ibu? Tadi merupakan cara pembuatan pupuk organik cair dari bahan-bahan di sekitar kita. Pupuk tersebut dapat digunakan untuk memupuk sayuran yang ada di lahan ataupun menyiram tanaman hias yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian akan dibuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari pemaparan materi yang saya sampaikan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Bapak. Mengapa dalam pembuatan pupuk
pupuk organik cair ini menggunakan urin sapi. Kenapa tidak menggunakan urin hewan ternak lain? Ya, saya akan mencoba menjawab. Di sini saya menggunakan urin sapi karena memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Karena di Desa Ngargoyoso ini banyak terdapat sapi, sehingga kita lebih memanfaatkannya sehingga lebih efektif. Dan apabila di rumah Bapak Ibu memiliki hewan ternak lainnya seperti kambing, kuda, ataupun kelinci, itu pun juga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran pupuk organik ini. Bagaimana Bapak? Apakah ada tanggapan? Sepertinya sudah jelas, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lain? Saya ada, Bu. Ya, bagaimana Pak? Apa fungsi dari tetes tebu dalam pembuatan pupuk organik cair tadi? Di sini peran tetes tebu digunakan sebagai proses fermentasi yang dimana membantu dalam proses perkembangbiakan mikroorganisme. Karena di dalam tetes tebu di sini akan sebagai bahan makan mikroorganisme sehingga dapat membantu proses fermentasi. Bagaimana Pak? Apakah ada tanggapan? Tidak, Bu, sudah paham. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila dalam pengucapan atau perbuatan saya selama kegiatan penyuluhan pertanian pada sore hari ini terdapat tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.